Halo manusia berjagat, kembali sama Palidus dan Rama. Hari kita ada tim tai cecak hitam putih. Oke, bagi 16 kita ngobrol soal udah pasti Yuzu, ada Ghost of Tsushima PC juga dan akhirnya juga dan Warner Bros yang entah kenapa goblok. Oke, mari kita mulai. Kalau dalam video ini Plat terlihat sedikit ngantuk, itu karena dia sedang menyelesaikan Final Fantasy Rebirth. Nanti ada reviewnya di websitenya Jagat Play. Jadi saya tunggu aja. Itu hasil kerja keras Plat. Sampai gak ikut outing. Tapi gue enjoy parah sih. Kita langsung ngobrolin soal Yuzu aja. Jadi kita kemarin minggu lalu kan pas kita bikin berita terus ada yang bilang, "Bang, Yuzu kalah." Gitu. Ya. Jadi ya memang begitu adanya gitu. Skenario terburuk terjadi. Jadi pas Nintendo nuntut hukum si Yuzu, emulator Nintendo Switch, si Yuzu sempat lawyer up, dia sempat pengacara. Terus orang berpikir, wah dia pengen berantem nih, wah seru nih gitu. Ternyata dia lawyer up buat settlement. Anjir, jadi dia sepertinya pengacaranya Yuzu cukup pintar buat ngasih tahu si Yuzu, kayaknya lu nggak usah lawan Nintendo di meja hijau deh, kita damai aja. Berat gitu. soalnya. Berat. Jadi ya padahal si Yuzu damai dalam tanda kutip dengan kemenangan Nintendo. Yuzu harus bayar sekitar $2,4 juta ke Nintendo. Sekitar berapa? 37 miliar rupiah. Terus dia juga harus menghilangkan diri dari internet, Discord-nya mati, situsnya mati, dia nggak boleh ada di GitHub juga. Basically sekarang Yuzu itu tidak lagi eksis sebagai emulator gitu. Jadi ya Nintendo in a way menang gitu. In a way menang. Ini jadi ingetin gue dulu sama Nintendo versus Tengen yang zaman dulu, yang Nintendo itu loh. Oh iya benar. Ya. Jadi mungkin gara-gara itu juga jadi Nintendo agak keras kali ya. Karena dulu kan itu battle-nya kencang banget tuh dulu jadi kalau dia mau menghajar ya Yuzu ini. Tapi ya ada paling nggak satu berita baik karena katanya gue dengar ya. Karena ini settlement bukan pengadilan, bukan keputusan pengadilan, jadi tidak bisa dijadikan sebagai acuan buat perusahaan lain buat ngakuin hal yang sama buat emulator gitu. Karena ini basically ada di bawah tangan lah selesainya gitu. Nah, berita baiknya lagi. Karena ini open source. Ini udah kayak Dead Note lah pokoknya. Ya Yuzunya memang mati. Kok spoiler enggak sih? Udah tua lu nonton Dead Note aja lah pokoknya. Jadi si Yuzu udah basically mati. Dan tiba-tiba ada emulator lain yang langsung bangkit lagi. Namanya si Nuzu dan si Suyu gitu. Jadi Nuzu dan Suyu ini sama-sama pakai source code-nya si Yuzu sebagai basis dan pengen ngembangin emulator Nintendo Switch yang seperti Yuzu tapi di masa depan. Beda gitu. Ya, gitu. Tapi ya karena mereka lumayan cerdas supaya nggak dituntut Nintendo, mereka sekarang langsung keluar disclaimer. Kasih disclaimer dulu ya biar nggak ini. Kita anti pembajakan. Jadi kalau misalnya dipakai sama orang lain buat ngebajak, itu bukan urusan mereka gitu. Itu di luar. Karena di Yuzu katanya dipakai buat ngebajak ya katanya. Iya, bang ngebajak Tears of the Kingdom gitu. Jadi leak-leaknya keluar dari Yuzu kabarnya demikian. Itu yang bikin Yuzu ya ketebas juga. Nintendo pokoknya Nintendo nggak seneng ya. Gue juga sebagai Nintendo juga ngerti sih sebenarnya. Cuma ya. Tapi citranya mati juga cuy. Iya, citra juga mati. Jangan lupa ya benar. Karena tim yang ngembangin sama dia. Nah, jadi mati juga. Saya agak sayang juga. Itu Nintendo DS udah mati loh. 3DS. Iya. Udah mati padahal. Tapi ya mau nggak mau. Ya mau nggak mau ya Nintendo. Tapi ya semoga nih membuka. Apa ya? Gue berharap sih semoga tidak bikin banyak emulator takut ya. Karena ada si Ryuzing juga di Switch gitu. Dan kayaknya so far masih fine-fine aja gitu. Ya, kita lihat siapa target Nintendo selanjutnya. Yang pasti sih pengacaranya nggak bakal istirahat juga sampai semuanya bersih. Or at least sampai Switch 2 yang kabarnya tahun depan keluar. Jadi ya untuk sementara posisinya si lawyer dan Nintendo tuh kayak lubu di Dynasty Warrior gitu. Serem gila gitu. Nah, apalagi nih? GTA 6 pastinya. GTA 6. Jadi ya next news kita bicara soal GTA 6 yang harusnya keluar di 2025 ntar buat konsol PS5 sama Xbox Series. Nah, jadi seperti yang kita tahu sama masa pandemi kemarin banyak perusahaan yang bolehin karyawannya kerja di rumah aja lah. Oh iya, gitu. WFH work from home gitu. Bukan work from Ya. Jadi ya mereka kerja dari rumah terus sebenarnya kebijakan ini tetap berlangsung di banyak perusahaan gede termasuk developer sama publisher gede juga gitu.
Tetapi kata si Rockstar, udah saatnya lu semua balik ke kantor, udah nggak ada lagi yang WFH untuk kerja ngasain si GTA 6 ini gitu. Karena mungkin TikToknya butuh lebih cepat lagi. Iya, itu butuh lebih cepat. Terus juga security juga kan mereka sempat ngelik parah. Klik parah gara-gara ini juga sih. Iya, jadi ya kalau misalnya mereka semua balik ke kantor, udah pakai server kantor, harusnya jauh lebih aman gitu. Nah sayangnya, gue nggak tahu sayangnya atau rasionalnya, tapi sebagian besar karyawan langsung mengungkapkan keberatan mereka untuk balik ke kantor lagi gitu, karena mereka takut sampai ke kantor mereka bakal nge-crunch gitu. Nge-crunch tuh lembur parah sampai buat nyelesain gamenya. Kalau misalnya lu di rumah kan lu bisa bebas dari itu. Nge-crunch pun ya lu di rumah gitu. Iya, lu nggak ini kan nggak harus dipaksa gitu. Nah, ada yang aneh sebenarnya di budaya nge-crunch sebenarnya. Jadi kayak banyak misalnya kayak Rockstar bilang ke lu gitu, lu tuh nggak harus nge-crunch RAM gitu, lu tuh boleh pulang gitu. Tapi ketika lu pulang, semua teman kantor lu yang nggak pulang, itu ngeliatin meja lu kayak apa sih kan ini orang udah pulang banget pulangnya. Jadi salah satu masalah terbesar nge-crunch itu bukan karena masalah perusahaan ngebolehin pulang, tapi kadang-kadang ada sedikit masalah moral. Ada masalah kadang-kadang ada semacam tidak langsung nyuruh lu kerja lembur gitu, karena lu lihat kayak yang lain kok pada keringetan mau mati gitu, tapi lu pulang santai jam 5 gitu, itu kan gak enakan gitu. Jadi ya kalau misalnya lu kerja dari rumah kan itu tidak terjadi harusnya gitu. Jadi ya tidak ada bebannya gitu. Ya gue mau tidur aja udah. Gitu. Jadi ya kita lihat apakah si Rockstar berhasil bikin WFH dari kantor mereka hilang, ataukah GTA 6 tetap harus dibangun dengan ya sistem yang kayak di pandemi kemarin gitu. Tapi gue pengen tahu deh sama teman-teman yang nonton, udah pada WFH atau masih pada WFH atau udah pada WFO? Di Indonesia masih ada WFH nggak sih? Kita masih ada sih ya sehari. Masih ada 1 kali WFH kita. Iya, kita masih ada. Ada beberapa kantor yang masih tuker-tukeran WFH WFO-nya. Tapi ada juga yang udah full gitu. Jadi kita nggak emang berubah banget. Tuker-tukeran maksudnya ada yang WFH, ada yang WFO. Iya, jadi 1 minggu ini tim yang ini WFH, tim yang lain WFO gitu. Tuker-tukeran aplusan gitu jadinya. Tapi ya gue pengen tahu dia masih ada yang WFH full nggak? Karena lumayan loh, bayar kantor tuh lumayan. Gini. Aduh, yang satu ini gini, gue ngelihat kemarin NetEase, Nexon, bahkan banyak yang Tencent juga, malah pengen bikin premium game, pengen, dan udah keluar semua kayaknya keren-keren. Yang ini baru mau masuk. Aduh, jadi kita kembali ngobrol soal Warner Bros Games, which is bisa dibilang memang tua gitu. Bukan telat. Ya, telat dan bodoh gitu. Jadi ya, basically mereka baru aja ngobrolin ke bukan investor, tapi di presentasi konferensi pers gitu. Si CEO-nya bilang kalau sebenarnya mereka ada game laku kemarin tuh, Hogwarts Legacy. Oh iya, Hogwarts Legacy laku. Laku parah kan tuh. Best sellernya 2023 lah. Tapi mereka berkaca pada Suicide Squad doang. Dan bilang kalau Suicide Squad itu gagal gitu. Dan karena itu di bawah harapan, dan mereka namanya. Dan ya itu juga. Tapi kita nggak bahas di sini. Tapi dia karena si Suicide Squad-nya sampah penjualannya ya. Mereka bilang kalau pasar game konsol itu beresiko gitu. Jadi langsung disimpulkan demikian. Nah, cepet banget yang nyimpulin nih. Ya Gotham Knights juga sampah sih sebenarnya. Tapi ya mereka kemudian bilang, ya udah kalau begitu kesimpulannya adalah kita harus keluarin lebih banyak game mobile, game live service, dan game free to play gitu. Freemium. Ya jadi nggak ada, rada-rada aneh karena yang gagal itu game live service dulu gitu. Yang laku itu game premium yang single player dulu. Iya. Tapi kenapa jadi fokusnya ke ya udah game konsol kita gagal? Iya, gue juga rada-rada bingung sebenarnya. Tapi ya memang si Warner Bros ini memang katanya memang sejauh ini bisnisnya cuma nggak cuma di game ya, tapi di kayak streaming segala macam juga rada-rada ngaco gitu keputusannya gitu. Kayak HBO segala macam. Tapi ya memang mereka punya tim survei nggak sih sebenarnya? Gue nggak tahu. Ini kayaknya memang hitung duit doang kali ya. Maksudnya kayak nggak lihat tren segala macam. Tapi mereka bilang kayak Hogwarts Legacy emang oke, mereka bilang. Tapi dia ngomong nih, si bosnya ngomong, lo pernah gak sih ngebayangin sebuah dunia Harry Potter di mana semua orang tuh bakal balik lagi ke dunia lu buat bangun sesuatu gitu. Jadi maksudnya mau dibikin live service gitu. Ya iya kalau laku bro. Gitu. Laku. Ya again mau ada fansnya kalau gamenya sampah aja sih. Iya, maksudnya kalau nggak ada yang main, lu mau live service
Kita lihat dari perusahaan lain aja, misalnya Marvel Avengers ya. Iya enggak. Ada fansnya banyak. Jangan itu keluar pada saat MCU lagi kenceng-kencengnya loh. Gitu. Nah, itu gagal bro. Gagal gitu juga. Kalau mobile ya oke lah masih bisa dimainin. Tapi kalau live service dan free to play, gue harus sih apa ya kayak semacam paling enggak ini orang mungkin makan bonus doang tiap tahun gitu ya. Maksudnya saking gedenya gitu. Turun lah bro ke tanah dikit, jangan terbang-terbang amat gitu. Industri lu tuh enggak cuma di situ aja iya. gitu. Masuk ke live service juga lebih pusing. Iya. Lebih pusing. Padahal itu ada Batman Arkham, ada di bawah dia tuh ada Rocksteady, ada Batman Arkham developer, terus ada yang bikin si Lord of the Ring dulu, terus ada si Mortal Kombat. Kalau semua jadi live service, jadi mobile atau jadi free to play, Tapi Mortal Kombat udah mau masuk loh. Iya udah live service ya. Enggak. Mobile udah mau ada loh. Oh, udah mau ada mobile sampai kemarin sempat CBT soalnya. Tapi gue nggak sempat nyobain tuh. Gue pengen nyobain ntar. Nah, dari yang live service kita ngomongin hal yang lebih bahagia. Salah satu game yang gue tuh pengen mainin di PS. Nah, Ghost of Tsushima, dia bahkan ke E3-nya waktu dia mau di. Tapi kalau enggak tapi gua ke Tsushima ya jangan. Dia ke E3-nya waktu itu waktu diumumkan ya. Diumumkan akhirnya resmi masuk ke PC Mei 2024. Ini gue seneng loh. Walaupun belum tentu beli di awal, tapi gue seneng at least ada chance gue di masa depan bisa main Ghost of Tsushima. Ini gak akan masuk Game Pass bro. Ya gue tahu gak akan masuk Game Pass. Gue tahu gak akan masuk Game Pass. Tapi at least kalau misalnya kena diskon atau misalnya gue ada duit lebih, ya gue belilah gitu. Karena kan segitu positifnya game ini. Bahkan lu sampai 100% ya? 100% gitu. Pokoknya kalau game dia sampai 100%, gue harus coba jadi. Tapi emang bagus banget ya. Itu lewat proses akuisisi Nixxes Software. Oh, jadi yang handle itu si Nixxes. Nixxes tuh lumayan reliable buat port PC. Pasti mereka optimal, stabil dan segala macam. Karena gini, permasalahan dari port game Sony dari kemarin itu kan adalah portingannya nggak asik gitu loh. Last of Us parah banget. Last of Us parah, terus si Horizon Dawn juga kurang asik. Nah, ini harapan gua at least pas nanti rilis lebih positif lah gitu. Ya harapannya begitu karena indah banget cuy. Tapi katanya dia juga support triple monitor. Bayangin lu ya Tsushima triple monitor, gila itu cakep banget. Ini pulaunya benar-benar cakep banget. Gue jadi tambah pengen main ini. Keren sumpah. Kalau belum pernah main Ghost of Tsushima, lu penasaran, lu punya setting PC imba kayak triple monitor, 2 monitor, ultra wide screen, please cobain. Ini saatnya ya. Ini saatnya nikmatin Tsushima. Ngomongin game, salah satu game yang visualnya imba ya. Itu adalah Alan Wake 2 kemarin. Nah, tapi ya kan terlalu imba ya. Gue kemarin lihat yang di lab ya, yang ketes-ketes, anjir bisa begitu. Nah, ini ada berita tuntutan VGA minimum untuk Alan Wake 2 buat PC itu akhirnya diturunin. Jadi itu spesifikasinya sekarang GPU-nya di minimum 1080p 30 fps ya. Possible ya. Possible. Itu GeForce GTX 1070 atau Radeon RX 5600 XT. Terus RAM-nya 6GB. VRAM-nya 6GB, CPU-nya Intel i5 7600K atau AMD yang setara. RAM-nya 16GB. Storage-nya 90GB. Ini lumayan oke loh. Jadi yang berubah memang VGA-nya doang. VGA-nya doang. Jadi tetap ya yang punya 1650. Jadi akhirnya saya bisa main. Paling enggak ada kompromi. Ada kompromi gitu. Jadi ada sedikit lebih bagus gitu. 1080p 30 fps lancar gitu at least. Karena walaupun ceritanya ribet ya. Ceritanya ribet banget. Tapi harus gue akuin keren. Bahkan sampai akhir tahun lalu masuk ke banyak penghargaan kan ya. Itu di luar ekspektasi sekali. Jadi gue melihat ini akan lebih banyak dimainkan sih nantinya. Semoga. Tapi gue juga memang respect sama. Biasanya kalau developer udah keluarin game di PC nggak optimal ya, oke kita perbaikin berapa bulan, udah nggak jalan ya, udah tinggal. Tapi mereka masih kayak udah setahun selanjutnya let's go kita optimalin apa yang bisa jalan apa yang enggak gitu, cobain terus. Dan ini kan juga di Epic Game Store ya. Kemarin kan kita ngomong Epic Game Store juga udah pernah naik. Mungkin ini akan menaikkan juga. Semoga. Soalnya handle juga Epic Publishing kan mereka. Jadi semoga untung gitu.
Ini 26 super gue lumayan nih. Akhirnya main. Udah beli lo belum ya? Belum lah, Broke Gang coy. Oke, Solar Baik 2 plus Ghost of Tsushima. Nice. Nah, tadi kan bayar. Terus ada tadi di berita sebelumnya ada bahkan rencana live service. Nah, ini dari developer satu orang, ya dengan tim-timnya sih ada sih, timnya satu orang. Yang kemarin kita sempat bahas juga, gue sempat bahas lebih tepatnya. Itu developer Holocure mau bikin game baru lagi. Gue lagi nunggu Holocure-nya, dia bikin game baru lagi. Sadis nih orang. Dan dia bikin gratis, men. Iya, tetap gratis ya. Gratis. Game barunya adalah Holox gimana? Holox Break dan tetap gratis. Akan keluar di Steam. Jadi ini game beat 'em up. Temen. Seru sekali. Aura tuanya berasa gitu. Oh, beat 'em up. Yes. 3D sampah. Pokoknya beat 'em up the best. Yang gue main di dingdong zaman dulu. Iya. Udah gitu pixelated lah, pixel art lagi. Waduh, gue seneng banget karena ini sayangnya baru keluar ini ya, baru keluar apa namanya gambar doang, baru teaser pun dari itunya, dari Twitternya dia itu baru teaser doang. Gua nggak tahu pas video ini ditayangkan tiba-tiba dia keluar kan gua nggak tahu ya. Tapi ini bersenang-senanglah teman-teman yang penggemar Hololive, ini akan menyenangkan sih kalau kata gue. Multiplayer juga dia, bisa lokal dan online. 4 orang. Ini bakal seru sih. Karena game seperti ini emang harus co-op sih sebenarnya. Iya, seru kok. Sama teman. Dan kayaknya emang dipikirin sama si Kayu. Gue bisa kayak ada yang bisa kayak lu ke event Hololive terus ada orang yang bawa Steam Deck terus main bareng. Wah, itu lucu tuh. Lucu gitu. Terus juga si developernya si Kayu juga saking udah ngetopnya dalam tanda kutip terus orang tahu karyanya juga, dia berhasil at least ngerekrut 9 anggota Hololive buat nyumbangin voice acting-nya. Oh, nice. Jadi 9 orang. Gue gak tahu siapa aja tapi ada 9 orang yang nyumbangin suaranya gitu. Jadi ya keren sih. Iya, keren. Kalau lihat dari gambar sih ada Lami. Iya, ada Lami. Terus ada Polka. Nene. Oh, Nene cuy. Anda suami Nene nomor berapa? Gue terlalu. Ini joke-nya yang nggak nonton Hololive apaan sih gitu. Tapi gen mau apa sih? Tapi gini, mau lo bukan penggemar Hololive ataupun penggemar Hololive, game ini gratis. Benar banget. Nah, game ini gratis dan bisa dimainkan di Steam. Yang gua berkaca dari Holocure sebelumnya. Holocure kan sebelum penyebarannya lewat itch.io kan. Begitu Steam itu naiknya kenceng banget. Dan banyak orang yang nggak tahu Hololive main Holocure. Iya, gitu. Holocure. Contoh yang paling gampang kalian cari Asmongold. Tiba-tiba suka sama sama gamenya, at least suka sama gamenya, tahu terekspos sama rabbit hole ini ya. Paling nggak ada yang gitu. Ya. Cobain aja. Ini kalau kata gue adalah game baik. Berbeda dengan game sebelumnya. Kalau kata kalian ya. Ini lagi. Ntar gue digoreng nih. Goreng lagi. Jadi gini, seperti kata gue, Genshin Impact itu ada versi PlayStation 5-nya. Berhadiah skin selector dan tiba di Indonesia April 2024. Yeay. Yang pengen beli skin selector. Yang pengen beli skin selector. Hadiah konsol. Ini yang baru berarti ya? Yang baru. Yang slim. Tapi tidak ada perbedaan dengan cuma boxnya doang ya berarti? Enggak, dia paling konten doang. Misalnya kayak ada tambahan item in game. Selain skin selector dia ada apa? Primo game ada. Tapi primo game untuk sebuah konsol 10 juta sangatlah tidak signifikan. Jadi yang kalian dapatkan dengan membeli konsol ini, satu Festive name card. Aduh, kok gue mau nyebutnya sih? 800 primo game. 10 hero wit. 100.000 murah. Dan tentu saja Anda akan langsung diberikan tiket skin selector untuk memilih satu dari opsi kostum berikut ini. Ya, ini gue kasih tahu aja di sini. Ada listnya. Basically, ini kostum yang ada di list, yang udah ada dan bukan kostum baru yang bisa kalian buka. Dan pilih satu. Satu. Tar, gue cek. Ini bahkan nggak ada. Udah dong semuanya dong harusnya ya. Nggak ada Diluc cuy. Diluc emang sempat ada ya? Diluc
nggak ada. Dan dari semua skin yang ada di sini, Diluc tuh bintang 5. Oh, ini bintang 4 semua. Ini bintang 4 semua. Oh my god. Dan perbedaan harganya akan resmi dijual seharga 9,7 juta rupiah. Gimana harga sih berapa? Ya segitunya juga gitu. Tapi lu dapat kostum dan skin. Enggak, maksudnya yang biasa. Ya, segitunya juga. Segitu juga. Oke. Cuman ya ya bintang 5 gitu. Dia bintang 5. Jadi ada gerakan dia yang efeknya beda gitu jadinya. Dan yang punya Diluc itu rata-rata beli. Karena beda gitu loh. Dia dikuncir, rambutnya juga baju juga bagus, dia jauh lebih bagus. Apinya beda, burung api juga beda, ada efek-efeknya gitu. Dan dia satu-satunya saat ini. Satu-satunya yang bintang 5. Dan dia tidak ada di bundle. Tidak ada di bundle. Mantap. Oke. Gue tidak mau menggarap. Gini. Sesuka-sukanya gue main Genshin ya. Gue sedikit kecewa. Kenapa gue dari kecewa ke kecewa mulu sih? Capek banget. Tapi gini. Gue mencoba positif ya guys ya. Ini untuk cocok siapa? Ini cocok buat teman-teman yang mau beli PS baru, tapi mau sedikit lebih spesial. Enggak sih. Gak bisa ya? Kikir. Impact. Tutup. Oh ya, kira-kira itu dari berita BGM. Berapa tadi? 16 ya. Oke. Jadi kita ngobrolin soal PS5 dan Genshin Impact. Terus kita juga ngobrolin soal skin creator Genshin Impact dan PS5. Terus ngobrolin Genshin Impact dengan Diluc. Terus. Oke, kita udah ngobrolin soal banyak berita soal ini yang fokusnya lebih baik ke emulatornya Nintendo Switch gitu. Ya lumayan menarik ya, kira kita lihat scene emulator gimana setelah perubahan yang dilakukan sama Nintendo dengan kegarangan pengacara mereka. Well, kita ngobrolin banyak hal lagi soal gaming di BGM selanjutnya. Pak Yudus, Rama, see you next video. Bye-bye. Dadah. Dadah.